إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita, masih mengkaji kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Alamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Fadl rahimallahu ta'ala. Masih di pembahasan bab sholat al-khauf, sholat khauf. Adapun tata caranya sudah kita selesaikan pembahasannya. Sekarang ada pembahasan baru berkaitan dengan pakaian, ya, seperti hukum menggunakan sutra, bagaimana hukumnya, kemudian tata cara bagaimana menjulurkan pakaian sampai ke mata kaki, dan beberapa pembahasan yang lain. Kita baca apa yang disampaikan musonif. Faslun, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faslun, yaitu filibas, yahrumu al-hariru wal qazu li zakari al-balighi illa li daruratin kajarobin wa hikatin wa qomlin. Diharamkan yaitu al-harir, sutra, ya. Diharamkan penggunaan apa? Sutra, menggunakan sutra. Yahrumu istimal yaitu al-harir. Demikian pula di sini hanya sekedar menyimpan, ya, untuk laki-laki, ya. Wal qaz, dan juga qaz itu jenis dari sutra, jenis sutra. Haram bagi siapa? Li zakari, bagi laki-laki. Kemudian al-balighi, yang balik dan berakal. Meskipun di sini disebutkan meskipun kafir, ya, asalnya haram, ya. Ya. Tapi memang dia di dunia tidak dilarang, karena nanti intinya dia dilarang sehingga menyebabkan dihukum di akhirat karena memakai sutra. Yahrumu al-harir, sutra wal qaz, ini juga jenis sutra. Li zakari, bagi laki-laki, al-balik, berakal. Al-balik, yang balik, juga al-akil, berakal. Illa li daruratin, kecuali darurat, seperti kajarobin, terkena sakit jarob, semisal kudis. Kemudian juga wahikah, ya, gudik atau gatal. Au komlin, atau karena kutu. Karena apa? Kutu. Ya, di antara dalil yang mendasarinya adalah hadis Abdurrahman bin Abi Laila. Di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la talbasu al-harira, janganlah kalian memakai harir, sutra. Ini larangan. Hukum asal larangan berfaedah menghasilkan hukum apa? Haram. La talbasu al-harira wala dibaja wala tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati wala taqulu fi sihafiha wa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kalian memakai sutra dan jangan memakai adibaj, jenis sutra. Dengan minum di wadah terbuat dari emas dan perak, jangan makan di wadah-wadah atau piring-piringnya, karena itu untuk mereka, yaitu orang kafir di dunia, walana, dan untuk kita di akhirat. Ya, di sini
poinnya pada la talbasu al hariro, sehingga hukumnya haram. Kemudian di riwayat yang lain dikatakan nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahab wal fidah wa naqula fiha wa an lubsi al harir wa dibaj wa an najlisa alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita yaitu untuk minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak dan makan di dalamnya, dan melarang dari memakai sutra dan dibaj jenis sutra, wa najlis alaih, dan melarang untuk duduk di atas sutra. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil-dalil yang menunjukkan larangan memakai sutra. Dan di sini tadi disebutkan bahasanya dilarang menduduki sutra. Ini menunjukkan bahasanya larangan ini juga mencakup segala jenis penggunaan yang lain, ya, segala jenis penggunaan yang lain. Jadi penggunaan dipakai, diduduki ataupun yang lainnya. Maka ini hukumnya haram, ya. Memakai sutra ini ada hukumnya yang haram, yahrum, ada yajuzu. Yahrum bagi al-zakar dan al-balik, yang balik, al-aqil, tidak darurat, wairu darurah. Jadi haram ketika apa? Bagi laki-laki balik, berakal dan tidak darurat. Boleh bagi perempuan, ya. Perempuan ini, kalau perempuan ini boleh secara mutlak. Al-unsa perempuan mutlaqo, atau rajul atau zakar tadi laki-laki daruratan. Nah, ini hukumnya yahrum haram, ya juzu ini boleh kalau perempuan secara mutlak, ya, tanpa rincian. Di kondisi biasa ataupun darurat apalagi. Kemudian al-zakar daruratan, yaitu ketika boleh ketika untuk laki-laki dalam kondisi darurat. Misal di sini sebutkan penyakit-penyakit, ya, terkena penyakit kulit lah. Ya, penyakit-penyakit kulit yang nanti kalau tidak memakai sutra maka akan memberatkan. Darurat ini misalnya panas, ada panas, bar, dingin. Yang keduanya nanti dikhawatirkan, ya, terkena mubih tayamum, menyebabkan penyakitnya tambah berat, ya, tambah parah, maka boleh. Kemudian penyakit-penyakit kulit misalnya jarab, nanti akan disebutkan di sini, ya, ila lidoruratin ka jarabin, seperti jarab, hikah, komel, macam-macam penyakit kulit. Hikah, komel ini kutu, jarab, kudis,
hikah ya macam kudis, gudik, komel. Nah, dia ini darurat sehingga laki-laki ini boleh kalau ada keadaan-keadaan darurat. Nah, musannif mengatakan yahrumu al-hariru wal qazu li zakari al-balighi illa li daruratin ka jarobin wa hikatin wa komlin atau kutu ya, ada kutu. Sehingga kalau dia memakai ya baju non sutra ya, dalam kondisi terkena penyakit kulit ini, maka kan berat, tersakiti, terganggu yang terganggu yang nggak bisa dia tanggung, berat ya, secara adat tuh nggak bisa ya. Atau misalnya dia tidak terganggu, tapi kalau dengan pakai sutra bisa membuat hilang ya kudisnya atau kutu ya, maka boleh. Nah, hikah di sini jarob yabis ya, kudis atau gudik yang kering ya. Maka dibolehkan digunakan baik ketika hadar, tidak safar ataupun safar. Jika kutunya nggak bisa hilang kecuali dengan sutra, maka dia pakai sutra, maka nggak mengapa ya, sehingga agar hilang kutunya. Dan untuk perempuan ini ada juga pendapat yang mengatakan haram iftiros. Ini pendapat lain ya. Yang sahih di sini tadi kan secara mutlak boleh. Ada qil, pendapat lain. Qila yahrumu alaihina, haram bagi perempuan iftirashuhu, haram dijadikan hamparan. Enggak dipakai bagi perempuan, tapi dijadikan hamparan. Alasannya ini satu tindakan berlebihan ya, berlebihan pemborosan dan khuyala, bentuk kesombongan. Tapi ini pendapat lain yang ashah dalam mazhab Syafi'i, boleh secara mutlak, baik itu dipakai atau dijadikan hamparan. Hadis Anas radhiyallahu anhu ya, menyebutkan bahasanya Nabiyya sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan penggunaan sutra ketika ada darurat. Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisin min haririn min hikatin kanat bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keringanan bagi Abdurrahman bin Auf dan Zubair untuk memakai gamis ya, terbuat dari sutra ya, karena keduanya ada penyakit hikah ya. Ada penyakit kudis, penyakit kulit. Kemudian juga masih dari Anas radhiyallahu anhu, Ana Abdurrahman bin Auf wa Zubair syakau ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni al-qamla fa arkhasa lahuma fil harir wa ra'aitu 'alaiha fi qazzah. Ya, di sini sama Abdurrahman bin Auf dan Zubair mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kutu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk memakai sutra karena sebab ada kutu. Ini disebutkan dari riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini kalau darurat maka tidak mengapa. Illa li daruratin au hajatin ya, au hajah disebut, ada juga au hajah di sebagian redaksi. Illa li daruratin au hajatin ka jarabin wa hikatin wa qamlin. Kemudian beliau mengatakan
Wa yahilu al murakkab min haririn wa ghairihi inistawaya al wazn. Sekarang baju yang alibas al murakkab. Al murakkab min harir wa ghairihi. Maka ini ada rinciannya. Wa yahilu halal, kalau di matan disebutkan inistawaya fil wazn. Jadi yang pertama di sini ketika in zada waznu ghairil harir. In zada waznu ghairu harir. Yang kedua istawaya sama. Istawaya sama itu fil wazni. Yang berikutnya in zada harir waznu harir. In zada waznu harir. Kan ada 3 keadaan ya. Ya. Di sini boleh kalau sama ya, atau lebih berat ya, dari si beratnya. Ya, maka hukumnya di sini lebih berat yang non dari sutra digabung dengan non sutra. Kalau lebih berat non sutranya yahil halal. Sama yahil halal. Baru kalau lebih berat harirnya maka yahrum. Ya, maka haram. Ini perinciannya. Perincian kalau ada kain gabungan antara sutra dan non sutra. Tapi demikian untuk masail berikutnya insyaallah kita baca di sesi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.